Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari materi tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang undang-undang dasar dan kemudian dibubarkan dengan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional, yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau yang disebut dengan UUDS. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang disebut dengan DPAS. Dengan berlakunya UUD 1945 dan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan dan mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Kabinet Kerja. 2. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. 3. Ideologi demokrasi terpimpin. 4. Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. 5. DPR Gotong Royong atau DPR-GR. Selanjutnya Frontal Nasional. Pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dengan eksekutif, musyawarah pembantu pemimpin revolusi atau MPPR. 2. Peta kekuatan politik nasional. 1. Pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuatan tertinggi terpusat pada Presiden Soekarno. Beliau memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat serta Partai PKI yang mendukung pada tahun 1960 sampai 1965. 2. Partai politik. Pada saat demokrasi terpimpin, pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi. Sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada masa ini dikenal dengan Nasakom, Nasional Agama dan Komunikasi, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini sangat terlihat sekali bahwa PKI memainkan peranan yang sangat kuat, terutama melalui G30S PKI akhir September 1965. 3. Pembubaran parpol. Partai politik parpol diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 atau UU Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang yang mengatur pembubaran partai dapat dilakukan hanya melalui 2 inisiatif, yaitu 1. Inisiatif internal,
keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan dari dalam partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain. 2. Inisiatif eksternal. Partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dan pasal 40 ayat 5. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Partai juga tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Partai dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme. 3. Pembebasan Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat sendiri bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Sikap itu disampaikan Belanda dalam perundingan konferensi meja bundar 23 Agustus sampai 2 November 1449. Delegasi Indonesia dan Belanda berselisih pandang. Indonesia meyakini Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat. Sementara Belanda berpendapat Irian Barat tak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia yang lain. Karenanya, Belanda ingin Irian Barat diberi status khusus. Arsip Nasional Indonesia mencatat dua pihak akhirnya sepakat menyelesaikan masalah lewat negosiasi lanjutan antara Kerajaan Belanda dan RIS. Indonesia juga membatalkan persetujuan KMB secara sepihak pada 27 Maret 1956. Selain itu, Indonesia membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 15 Agustus 1956. Langkah lain diambil dengan mensosialisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, perusahaan gas, pabrik gula, hingga bank. Belanda membalas aksi Indonesia dengan meningkatkan kekuatan militer. Puncaknya, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960. Indonesia juga mengambil langkah diplomatis ke sejumlah negara sahabat. Dari Uni Soviet, Indonesia mendapat senjata berat hingga pesawat peluncur bom jarak jauh, Tupolev 16, dan kapal penjelajah Sevlov yang belakangan ini sering dinamai dengan KRI Irian. Pada tahun 1961, Indonesia membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat atau KOTI. Soekarno sebagai Panglima Tertinggi juga mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora. 1. Gagalkan pembentukan boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. 1. Pengertian konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Yang kedua, latar belakang. Keinginan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Kedua, Presiden Soekarno menuduh Malaysia sebagai imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara sehingga membahayakan Indonesia. Yang ketiga, jalannya konfrontasi. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew untuk menyatukan kedua negara tersebut yang disebut Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara ketiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta bantuan kepada Sekjen PBB.
Di saat tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963, 2 hari setelahnya Federasi Malaysia diproklamasikan. Hal ini dianggap sebagai pelecehan terhadap PBB dan dianggap sebagai pelanggaran dari referendum. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap ini langsung disampaikan Presiden Soekarno dan dari pidatonya terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.